Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tibalah kita pada acara inti yang kita nanti-nantikan, yakni kajian spesial bersama Bunda Astri Ivo. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Bunda Astri Ivo yang saat ini masih berada di lingkungan Sekolah Islam Al-Azhar Pati. Untuk itu hadirin sekalian, untuk mengiringi langkah Bunda Astri Ivo, mari kita teriakan takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kami persilahkan dengan hormat Ibu Astri Ivo untuk berkenan naik ke panggung acara untuk menyampaikan kajian muslimah dengan tema Ibu Cahaya Hati. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kajian muslimah spesial bersama Bunda Astri Ivo, Ibu Cahaya Buah Hati. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar sampai ke belakang? Kayaknya tadi yang mic MC lebih besar ya. Coba boleh dipinjam mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai para ulama, para ustadz, para ustazah, asatizah, ketua yayasan dan seluruh jajaran, para pimpinan, para ayah dan ibu guru, bunda-bunda salehah yang semua insya Allah kita disayang sama Allah. Juga Mbak Vita dari Darut Tauhid Peduli yang selalu ya membersamai bunda-bunda salehah. Juga Pak Fauzan dari Rumah Tafiz dari PPPA dan seluruh jajaran yang menjembatani ukhuwah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amal ba'du. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Ya Bu ya. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curah-curahkan yang gak mungkin sanggup kita menghitungnya. Nikmat yang termewah, nikmat yang termahal. Nikmat yang kita gak bisa beli dengan dunia beserta isinya. Nikmat apa Bu? Nikmat iman. Karena kalau nggak ada iman atau pura-pura beriman, ada orang yang mengaku Tuhannya Allah tapi dia ada di hadapan, di samping musuhnya Allah, ada. Ada orang yang mengaku beriman tapi nggak yakin sama Allah. Ada yang mengaku beriman tapi nggak mau hidupnya diatur oleh Allah. Maka orang yang sungguh-sungguh beriman, dia mampu menggunakan nikmat dalam jalan taat. Jadi nikmatnya itu dipakai mendekat kepada Allah. Kalau maling tuh sehat nggak Bu? Penjahat. Tapi nikmat sehatnya dipakai maksiat. Karena memang cuman sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah sendiri yang berfirman dalam surat Saba, wa qalilun ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku tuh yang bersyukur, yang pandai memuji, tapi nikmatnya dipakai untuk menjauh. Nikmatnya dipakai tidak dalam jalan ketaatan. Karena taat itu sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan nikmatnya Allah
curahkan kepada kita, kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena kalau kita bersyukur, kita memuji Allah, maka nikmat-nikmat yang lain itu akan datang. Jadi syukur itu kunci keberhasilan, syukur itu penarik nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum, nah itu maknanya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah, Allah akan berikan nikmat-nikmat berikutnya. Asal nikmatnya kita gunakan di jalan ketaatan. Nikmat silaturahim, nikmat uhuwah. Kita nggak pernah berencana dari tahun-tahun bahkan puluhan tahun yang lalu kita akan duduk pada pagi hari ini. Dia di akhir minggu, biasanya kan hari Sabtu itu hari keluarga. Hari seluruh anggota keluarga bertemu gitu ya. Karena Senin sampai Jumat tuh Masya Allah pasangan kita, anak-anak kita berjuang ya menuntut ilmu bermanfaat. Maka insya Allah Sabtu ini kita gunakan untuk sama-sama belajar, sama-sama menyemangati, menjadi ibu yang bermanfaat. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Kalau ibu itu madrasah, suami, ayah itu kepala sekolahnya yang memberikan garis besar haluan keluarga. Jadi mudah-mudahan kita gunakan nikmat lapang, nikmat mudah-mudahan gak lama 1-2 jam kita berjumpa. Bukan hanya melepas rindu tapi menambah ilmu insya Allah. Karena Anisa baladul bilad, perempuan itu tiang-tiangnya negara. Kalau kita ingin negara kita menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, maka lihat bagaimana para ibunya. Kalau ibunya punya ilmu dan dia mohon pertolongan Allah agar mengamalkan ilmu, maka gak lama lagi Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, dan bukan gak mungkin nanti anak-anak kita yang membebaskan Masjidil Aqsa, yang membebaskan Gaza. Karena yang membebaskan Masjid Aqsa itu pertama kali adalah Umar bin Khattab, bukan orang Palestina. Jauh. Ya. Salahuddin al-Ayyubi bukan orang Mesir, bukan orang Palestina. Tapi yang membebaskan Masjidil Aqsa. Dan sekarang ini hati kita berduka. Air mata kita berdarah melihat penderitaan saudara-saudara kita, para umahat yang sudah hampir semua menjadi janda. Anak-anak kita syahid, pasangan-pasangan mereka syahid. Mereka tidak memiliki tenda yang menjadi naungan. Enggak ada kipas angin yang memberikan keademan. Enggak ada waktu luang, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Maka perih hati kita. Dan keperihan hati kita itu membuat kita bersemangat menjadi ibu yang hebat. Ibu yang bermanfaat bukan hanya untuk kita dan keluarga kita, tetapi sampai ke Gaza sana. Tadi kita sudah mendengar ya, kita melihat berita, kita membaca berita, kita tidak bisa dibungkam, kita tidak bisa dibutakan. Karena orang yang diberikan mata tapi dia tidak mau mengamati. Allah berikan nikmat mendengar tapi tidak mau dipakai menyimak. Diberikan hati tapi tidak mau memahami, tidak mau merasakan. Maka orang seperti ini diberikan pendengaran, penglihatan, hati tapi tidak digunakan, maka dia lebih rendah dari binatang ternak. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-179, isi neraka jahanam itu yang diberikan pendengaran, penglihatan, hati tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Kita sebagai ibu, kita pendidik, kita bukan hanya madrasah, kita juga murabbiyah.
Kita juga nasihat, artinya kita harus tampil sebagaimana nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena mendidik mereka tidak dengan komando dan perintah. Kalau ada ibu yang mendidik anak-anaknya seperti tentara, prit, sholat, prit, bikin PR, prit, besok mau ulangan, nah itu. Mungkin mereka bergelar, tapi tidak terdidik. Di Indonesia ini Bu, negeri yang paling banyak umat Islamnya, negeri yang paling banyak pesantren dan sekolah Islamnya, tapi negeri yang paling tinggi tingkat pornografinya. Kenapa? Karena banyak ibu yang gak mau belajar. Mendidik anak tuh harus dengan ilmu. Lihat, tanya pada guru-guru anak-anak kita. Anaknya sekelas berapa Bu? 20 orang ya. Satu kelas punya anak 20. Itu kalau gak pakai ilmu tuh gimana tuh para guru-guru anak-anak kita mendidik mereka. Sebagaimana kita di rumah, kita gak bisa ekspor tanggung jawab kepada sekolah ini yang luar biasa. Sekolah ini mitra untuk kita. Tapi nanti yang ditanya Allah di yaumil akhir itu bukan para guru-guru dan para kiai kita. Nanti yang ditanya kita sudah diberikan amanah, diberikan rezeki, anak-anak yang luar biasa. Karena anak kita lahir bukan seperti kertas putih. Anak kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Fitrah bukan berarti suci. Memang bermakna suci karena setiap manusia yang lahir tidak memiliki dosa sekecil apapun. Suci itu bahasa Arabnya apa Bu? Bu? Al-Kazab, Al-Qadim, Al-Azim, yang suci. Suci bahasa Arabnya apa Bu? Ibu jangan mau kalah sama anak-anak. Al-Qudus. Mestinya ada hadiah ya? Ada hadiah nggak Bu? Ada. Hadiah siapa tuh yang bilang Al-Qudus? Nggak ada ya? Oh berarti hadiahnya nanti door prize. Secara bahasa suci itu Al-Qudus. Tapi secara makna fitrah itu memang dia tidak lahir dalam memiliki salah dosa sekecil apapun. Artinya mereka diciptakan siap untuk taat. Fitrah itu juga dari kata fatara yang bermakna tabiat. Ibu, shh, shh. Aman Bu? Ini kita berpanas-panas nih di sini. Ya. Inginnya kita pulang bawa ilmu ya, bukan bawa foto saya ya. Karena dulu saya artis loh Bu. Jadi kalau mau foto-foto di internet banyak. Sedih saya kalau gitu. Saya tuh pengennya datang tuh bermanfaat, menyemangati. Kita langsung ngamalin tuh. Kita langsung amalin apa yang disampaikan. Terus kita langsung mengoreksi, mengevaluasi diri. Udah belum itu ada pada diri kita. Karena mendidik anak ini gak main-main Bu. Tugasnya sampai ke yaumil akhir kelak. Kalau para guru tugasnya nanti terima rapot, naik kelas, selesai. Tinggal mencari pahala tuh. Tapi kalau kita tugas mendidik, menjaga anak-anak kita itu sampai kaki mereka menginjak surga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Tuh hafal ayatnya. Ini tugas kita berat. Nggak pernah bisa cuti, nggak ada pensiun. Walaupun anak-anak kita udah gede. Saya punya 3 anak, 3-tiganya laki-laki. Yang satu ada di Swedia, paling utara buminya Allah. Yang nomor 2 ada di Jepang, paling timur buminya Allah.
Yang bontot ada sama saya di Jakarta. Pulang kantor jam 8 malam tapi ada di Jakarta. Itu belajar, Bu. Saya itu 25 tahun yang lalu belajar duduk di kursi ibu, belajar jadi ibu. Karena kita nggak bisa mendidik mereka sebagaimana kita dididik oleh orang tua kita dulu. Dulu saya kalau masih naik sepeda, guru ngaji datang tuh ibu saya udah berdiri. Kadang-kadang pakai sapu lidi. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang kalau ibu gaya mendidiknya gaya warisan, apalagi pakai gaya populer, mencap, kamu ini nakal, kamu ini malas, kamu ini nggak sama kakakmu, dibanding-bandingkan, labeling, dicap, di-comparing. Itu gimana anak-anak kita tuh bisa menjadi pemimpin bangsa. Jadi si pemimpin bangsa tapi tidak bisa menjalankan amanah. Ibu tahu Ramadan kemarin tingkat indeks korupsi itu naik. Kenapa? Mereka bergelar tapi tidak terdidik. Mereka sholat tapi tidak bisa menegakkan sholat, nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Ya ayyuhallazina amanu wala taqrabu sholata wa antum sukhara hatta ta'lamun ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Saya duduk aja ya, sebelah sana juga nggak ngelihat saya. Nah kalau di sini kan ibu ngelihat saya ya. Yang di sana mungkin ada uzurnya. Jadi saya berdiri juga percuma. Dalam surat An-Nisa ayat 43, memang asbabul nuzul turutnya ayat ini untuk pelarangan khamar, melarang minuman keras. Tapi orang yang sholat, dia baca Quran, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, maka sama seperti orang mabuk. Mabuk. Dia ngomong tapi dia nggak ngerti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rob, hanya Engkau satu-satunya ilah. Ilah tuh yang bukan hanya disembah tapi dicinta dan dia rela hidupnya diatur. Itu yang benar-benar beriman, bukan yang pura-pura beriman. Ada orang tuh simpatisan aja jadi orang Islam, sholat ya sholat, puasa, pergi haji, pergi umroh, tapi yang diikuti bukan Allah. Mungkin bosnya, mungkin gaya hidupnya, bahkan mungkin hawa nafsunya. Aro'aita maniftaghaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Lisannya mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Mata nggak mau ditundukkan. Rasulullah SAW mengajarkan la targob walakal jannah. Jangan marah, tempatmu di surga, termasuk mendidik anak. Cuman berapa banyak ibu-ibu yang pengen masuk surga tapi terus menerus marah. Padahal udah hafal hadis ini, la targob walakal jannah, mau masuk surga tapi nggak mau menahan marah. Nggak jujur. Kalau kita nggak jujur, bagaimana Allah mau mengijabah, membantu cita-cita kita menjadi ibu yang menjadi cahaya bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini Bu, mereka itu bukan punya ujian-ujian seperti kita. Mereka tantangannya, ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Belum lagi nih ada ibu-ibu yang gak kasih fondasi yang kokoh, nggak ada omong-omongan, nggak ada kesepakatan bersama, langsung main kasih gadget. Banyak ibu-ibu yang nggak mau repot, kalau anaknya nangis, anaknya rewel, dikasihnya gadget, Nena, baby shark dududu, baby shark dududu. Padahal justru itu kesempatan emas kita.
Itu kesempatan emas kita. Kita justru banyak ibu-ibu yang memberikan alih tugas kepada gadget. Jadi anaknya belajar, oh kalau saya sedih, saya itu curhatnya ke gadget, ke sosmed. Bukan dipeluk anaknya, bukan ditanya kenapa, ada apa, siapa yang ganggu, perlu bantuan ibu. Soalnya lagi repot pun, emang kunci keberhasilan kita adalah ibu yang mau repot. Kalau kita mau repot sekarang, nanti di hari tua kita nggak akan repot lagi menjaga, membimbing, menjaga anak-anak kita dari panasnya api neraka. Cuman dibilangin doang, Mas, Qurannya minta dibaca. Oh iya. Mas, hari ini nih Ayamul Bid, kan lagi Sabtu Minggu kan gak kerja. Saum ya nak ya. Sabtu Minggu kan gak kerja, kan gak sekolah, libur. Tapi ada ibu-ibu, anak saya tuh lagi masa pertumbuhan. Gak usah puasa-puasa sunnah, puasa wajib aja saya takut dia nanti makannya gak ada gizi. Ini ibu yang gak ada ilmu. Dulu tuh waktu anak saya TK, itu udah semangat sekali puasa. Kenapa? Karena guru-gurunya itu bilang sama anak saya, anak-anak nggak boleh bawa makanan dan minuman ke sekolah. Karena harus menghargai kakak-kakak SD yang sedang berpuasa. Itu ibu gurunya tuh bilang gitu sama anak-anak saya. Anak-anak saya tuh bilang, Mama, aku pengen puasa kayak kakak SD. Itu sekolah Islam tugasku itu jadi kondusif menyemangati anak-anak yang masih TK sekalipun semangat berpuasa. Jadi kita tuh gak usah repot-repot belajar. Bagaimana cara mengajak buah hati kita tuh dari sejak dini mau puasa. Jangankan yang wajib, Syawal aja mereka bersemangat berpuasa. Karena salah satunya kita di usia anak-anak keemasan, the golden age, itu kita harus punya mitra, punya sekolah, punya lingkungan yang sejalan dengan visi kita. Visi kita tadi surat Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Kata Allah nggak panggil kepada semua manusia, nggak semua ibu-ibu dipanggil. Allah hanya panggil ibu-ibu yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman, para ayah, para ibu yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah nggak panggil ya ayyuhan nas. Kita dipanggil untuk menjaga diri kita. Kita nggak bisa jaga anak-anak kita, pasangan kita, kalau kita sendiri belum selesai dengan diri kita. Kalau kita nggak mau diatur hidupnya, kalau kita disuruh menjaga diri dari apa, Bu? Dari perintah dan larangan. Karena perintah Allah itu bukan hanya puasa, sholat, zakat, haji saja, bukan. Salah satu perintah Allah itu kita jadi orang tua. Nanti kita ditanya tentang amanah yang kita inginkan. Karena Allah itu menciptakan manusia itu dengan segala kesempurnaan. Secara penyempurnaan, secara penciptaan. Tadi lahir dalam keadaan fitrah, artinya apa? Punya potensi, punya bakat, punya minat. Kalau Howard Gardner baru menyebutkan ada multiple intelligences, kalau Al-Quran menginformasikan kepada kita ada 99 sifat-sifat Allah yang agung, nama-nama Allah yang agung, itu cikal bakal potensi anak-anak kita. Jadi kalau ibu melihat, kita jadi ibu harus pandai mengintip fitrah apa yang paling dominan pada anak kita. Nih anak kita senangnya tuh angka aja, senangnya tuh pelajaran matematika, fisika gitu. Anak saya tuh, Bu, 5 tahun tuh udah kelas 1, Masya Allah. SMP-nya Aksel, sampai saya yang resah. Saya bilang, Bang, kamu ngapain sih Aksel, kamu gaul dong, jadi OSIS.
berorganisasi, kamu main dong. Apa kata anak saya? Justru saya tuh masuk Axel biar main mah. Karena kalau reguler banyak tugas, banyak PR. Senang sama kereta api, bis, infrastruktur, pesawat, Masya Allah. Senang. Sekarang kerjanya di mana? Di Boeing Company, tempat orang bikin pesawat. Kenapa? Karena kita intip, ini anak senang sekali sama angka. Dulu waktu saya dikirimin surat cinta sama gurunya, mudah-mudahan Ananda besok gak terlambat lagi gitu. Ibu sering dapat surat cinta gitu Bu? Sama yang ngomong. Itu guru piketnya kalau kasih konsekuensi itu soal matematika. Disuruh ngerjain soal ini baru masuk. Ya nggak ada efek jerak. Kenapa? Ya kesenangannya dia. Saya bilang sama gurunya, Pak coba suruh dia ngarang. Pasti seperti mau kiamat dunia buat dia. Suruh mengarang. Mengarang sih, tapi isinya semua angka. Jam 5:10 sebenarnya saya sudah mau mandi. Jam 5:20 semuanya angka. Karena memang senangnya angka. Alimnya lebih dominan daripada kecerdasan yang lainnya, daripada al-qoharnya. Kinesis jasmaninya enggak secerdas kecerdasan ilmunya. Memang enggak jadi atlet, motoriknya tidak secerdas adik-adiknya. Itu saya kalau jemput, dulu mobil saya tuh Panther. Di belakang kan kalau Panther tuh masih ada enggak sih sekarang mobilnya? Masih ya. Belakangnya tuh kan hadap-hadapan ya. Ya. Itu anak saya langsung ke belakang, terus dia gini-gini ngerjain PR. Terus saya bilang, bang, kok nggak salam bunda dulu Salim? Bentar mah, tanggung dikit lagi. Ngapain? Bikin PR matematika, seneng banget. Walaupun udah bel sekolahnya, tetap pengen belajar angka, fisika, seneng. Tapi coba suruh ngarang. Ya, jadi merahnya tuh bukan merah, B-nya tuh apa? Datang suka terlambat. Kita ngintip nih, ternyata dia senangnya tuh infrastruktur. Dia pengen bangun gimana Indonesia punya MRT tuh seperti dikirim, dia tulis di blognya. Mestinya sistemnya loop gitu. Loop tuh kayak bulat gitu. Jangan maju ke sana. Pokoknya secara pemikiran dia gitu. Dan saya nggak bisa lagi beli tas yang mahal-mahal. Kenapa? Karena uangnya untuk memfasilitasi apa yang dia mau, rel kereta api. Dulu tuh belum, kalau dulu laptopnya masih yang setebal ini tuh. CD-ROM, zaman dulu kan CD-ROM ya, anak kita masih SD tuh. Dia kutik tuh. Kita dukung, kita fasilitasi, kita doakan dia jadi apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi sebagai ibu yang menjadi cahaya buah hati kita harus tahu anak kita itu potensinya apa. Nilai apa, value apa yang kita miliki. Ada ibu-ibu, ada orang tua yang mendidik anaknya berdasarkan investasi ekonomi. Saya akan soalkan kamu di Al-Azhar, sekolah kan mahal bayarnya. Ya pendidikan harus mahal Bu. Untuk memfasilitasi, tapi bagi orang yang kurang mampu nanti harus ada subsidi silang. Bahkan ada program beasiswa bagi anak-anak berprestasi atau anak-anak yang gak mampu. Kenapa? Karena waktu SMA anak saya mau sekolah IB diplom, itu 1 semester bayarnya 120 juta. 1 semester bukan 1 tahun. Siapa yang bayar tuh sekolahnya? Hah? Ibunya. Emang ada tampang 120 juta 1 semester. Siapa yang bayar? Allah yang bayar. Itu sekolah Bu, nggak pernah ada program beasiswa, nggak pernah. Tapi ketika anak kita lulus, Allah jadiin ada.
Itu 3 kategori, ada 100%, ada 50%, ada 25%. Jadi jangan takut bayar sekolah mahal, nanti Allah yang ganti. Nanti Allah yang ganti. Kenapa? Guru harus sejahtera supaya fokus ngedidik anak kita. Kalau kita nggak punya uangnya, minta sama Allah. Terus mantesin diri jadi ibu yang bertakwa, yang menjadi cahaya buat hati kita. Kita tuh ngelihat anak kita dengan mata ini, kalau dengan mata yang ada di wajah lelah Bu, baru juga nyapu, baru ngepel, baru bebenah. Anak kita taruh tas sembarangan, ya sepatunya becek karena nggak naik ojek. Kalau kita dengan mata, ya pasti marah lah. Ini gimana baru aja beres, baru disapu, baru selesai. Tapi kalau ngeliat pakai hati gimana? Masya Allah, Assalamualaikum. Tadi gimana di sekolah, seneng gak? Tadi siang makan apa? Tapi kalau gak jadi cahaya buat anak-anaknya, anaknya pulang, Waalaikumsalam. Tadi ulangan bisa? Ada PR gak? Hafalannya bisa? Yang ditanya akademiknya, bukan jiwanya. Mungkin dia bisa, mungkin juara olimpiade, tapi dia ada tuh kasusnya nggak lulus ujian nasional, padahal juara 1 olimpiade matematika. Kenapa? Yang ditanya cuma akademiknya. Padahal Bu, kalau kita lihat anak kita tedemannya ini, terus kita fasilitasi, kita jadi ibu yang menyenangkan, ada bonding, ada ikatan hati. Kalau kita menjadi penerang, anak kita tuh senang. Kalau anak kita senang, ya Allah, SMP cuma 2 tahun. Itu 5 tahun kelas 1 bukan saya yang minta, diloncatin. Kenapa? Ganggu teman-teman TKB-nya. Sebutkan kalimat menggunakan mata. Mata sapi, mata air, matahari, mata, semua disebut. Nama juga anak-anak kan pengennya kan nomor 1 duluan kalau bisa ya. Ada 2 anak tuh, ini anak ganggu nih ya, udah kelas 1 aja deh. Masa anak TK bisa baca kompetitor, distributor, apa yang aneh-aneh gitu. Mungkin dia nggak ngerti. Dan Ketua Yayasan Pendidikannya itu Bu Sulastomo bilang kalau anak kita Indonesia, anak Indonesia umur 30 tahun udah senang jadi profesor, kenapa harus dihalangi? Selama dia mau. Itu waktu SMP saya tuh berkeberatan, ternyata bukan saya, ada 40 ibu-ibu anak yang tidak semuanya anaknya tuh mau ikut kelas akselerasi. Tapi kepala sekolahnya Pak Mas Riwi bilang, ibu jangan menghalang-halangi, berikan kesempatan. Anak-anak Aksel tuh boleh ikut OSIS, tapi nggak boleh jadi ketua. Tapi boleh ikut berkontribusi, boleh. Masih boleh diberikan kesempatan, tapi nggak boleh memimpin tempat-tempat yang memerlukan waktu yang banyak. Karena akselerasi itu hampir setiap minggu tuh ulangan. Karena cuma dibikin 2 tahun. Tapi apa kata kepala sekolah, ada loh Bu, ibu kalau tanya sama anak yang lulus SMA, cita-cita mau jadi apa, itu belum tentu mereka bisa jawab. Tapi ada anak kami yang baru daftar ke SMP kami, dia saya tanya, nanti besar mau jadi apa, bahkan dia sudah tahu mau kuliah di mana, dia mau kuliah di NUS di Singapura. Saya langsung nangis, itu anak gue banget. Gak disebut namanya, tapi saya tahu itu anak saya. Maka akhirnya saya redo, ya udah deh Bang. Yang penting soleh. Ada anak-anak yang seperti itu. Tapi ibu jangan rasa, enak ya bunda ya, enaknya Masya Allah. Coba lihat bangun paginya kayak gimana. Saya tuh belajar Bu di Yayasan Kita dan Buah Hati, bangunin anak pagi hari supaya dia datang ke sekolah dengan hati yang gembira. Karena kalau hati gembira, batang otaknya kebuka. Kalau batang otaknya terbuka, sistem limbiknya itu baik bekerja. Dia sekolah dengan senang hati, dia menyerap seluruh pelajaran-pelajaran. Kenapa? Senang.
Tapi itu perjuangan. Mungkin buat ibu itu hal yang tidak terlalu berat, tapi setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan jadikan kekurangan anak kita itu menjadi kekuatan mereka. Itu ibu yang menerangi kehidupan anak-anaknya. Anaknya gak stres. Waktu SMP si kakak adiknya, anak saya nomor 2 bilang, aduh mah gini mah saya tanggal segini saya ulangan loh. Saya mestinya ngafalin 33 nama lagu daerah, makanan daerah. Terus gini gimana mah, gimana nanti aku bisa remet nih. Gini kak, gini tenang. Remet juga nggak kiamat. Ups, maaf ya Bu ya kalau saya salah. Udah tenang aja kak. Gini kakak hafalin 10 atau 15 aja dulu. Ya. Yang misal Jakarta, Jawa gitu, yang lain-lainnya nanti. Nanti aku remet. Nggak apa-apa, remet juga nggak kiamat. Akhirnya apa? Emang sih nggak 10, tapi nggak remet. Kenapa? Tenang. Kalau dia tenang Bu, kita kalau tenang tuh, kalau kita nggak panik, kita bisa nggak menyelesaikan masalah? Sama kayak anak-anak kita, jangan dibebani. Kamu tahu nggak? Mesti hafal loh ini. Kok kamu kalau ribet nanti susah loh. Kamu diancam, ditakut-takutin, anaknya udah stres duluan. Tapi kalau tenang, bisa, insya Allah. Bunda tahu kamu kan anak hebat. Gak mungkin tuh Allah menempatkan kamu di sekolah Al-Azhar, kamu gak hafal 1 juz, gak mungkin. Ya tapi nanti kalau gak lulus SD harus hafal, insya Allah bisa. Tapi kita menjadi penerang bagi mereka kalau hari yang gelap. Jangan bertambah-tambah kegelapan anak kita dengan kerisauan dan stresnya orang tua. Kita harus mau jadi ibu yang mau repot, mau membantu walaupun kita punya tugas segudang. Ibu itu kan tugasnya mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Itu repot luar biasa. Jadi kita mesti skala prioritas, mesti punya skala prioritas. Kalau kita nggak punya waktu ya untuk jadi ketua ibu komite, jangan jadi ibu ketua. Kalau anaknya 3, anaknya 13 ya, kita jadi yang memberikan support, bantuan, tapi jangan menjadi penanggung jawab. Saya ibu-ibu anaknya 3, dulu saya suka main sinetron, saya nggak mau jadi ibu komite. Tapi kalau dimintain tolong saya mau ditugasin, Bun nanti ada acara pensi Bunda ini ya, siap. Tapi nggak usah rapat-rapat, meeting-meeting, nggak. Waktunya untuk yang lain. Saya seminggu 3 kali nungguin anak saya ikut klub berenang. Gimana coba? Bukannya les berenang, ikut klub berenang. Sampai temen ngajak ngopi yuk gini. Ya mesti jemput anak gue. Yaudah deh habis siangan, habis itu. Ya anak gue les. Gak bisa gaul. Waktu sisanya dipakai untuk bekerja, membantu perekonomian keluarga. Tapi sekarang, Masya Allah dari Senin sampai Sabtu, ini Sabtu saya di Pati. Nanti Senin, besok saya makan siang sama anak saya. Kalau Sabtu Minggu tuh mestinya sama anak-anak. Nanti pulang buru-buru dari sini supaya apa? Bisa ngobrol. Ntar Senin udah ke Lampung. Kemarin minggu lalu saya ke Gorontalo, ke Parepare, ya Allah Masya Allah. Minggu lalunya lagi saya di Malaysia. Minggu yang lalu lagi di Bandung. Entar bulan depan di Semarang lagi sama Mbak Vita. Mana Mbak Vita? Ya Mbak? Selamat. Sehat Mbak, doain sehat ya. Itu keliling. Udah banyak waktunya sekarang. Tapi waktu anak-anak kita SD, SMP, Masya Allah. Ngopi aja gak bisa. Kalau mau ketemu di kolam. Nah anak kita berenang tuh, nah kita ngopi aja di situ. Ya, makan somai sama gerobak sepeda somai itu gitu. Kalau mau di situ. Kalau ngopi-ngopi di mall-mall, apa selfie-selfie untuk anak gue. Anak kita tuh kerja keras.
Kalau nggak ada kita, lelah mereka. Tapi kalau kita ada di sebelahnya, anak kita tuh kalau latihan berenang tuh Bu, 1 menit tuh harus di bawah. Mesti 50 detik, itu 50 meter tuh gaya bebas, gaya dada. Itu kalau dia ngambil ngambil nafas gitu. Yang dilihat kita itu ada ibu kita. Ibu kita juga senasib sependeritaan. Bukannya di rumah nonton drakor atau ngopi-ngopi mau ibu-ibu, Bu, ya Allah. Ini loh baru aja jam saya dibeli ini. Kita udah selesai sama diri kita. Itu dulu waktu belum punya anak gitu. Tasnya biru, sepatu biru. Sekarang tasnya hitam, sepatunya keren. Tapi untuk anak-anak kita yang mengenal robnya, mereka khalifah, mereka punya fitrah, mereka punya ilmu. Nggak ada satupun anak lahir dalam keadaan bodoh, nggak ada. Tuh cuman potensinya beda. Walaupun namanya sama, jenis kelaminnya sama, beda. Namanya sama-sama Rudi, jenis kelamin sama-sama laki-laki. Yang satu namanya Rudi Hartono, yang satu Rudi Habibi, yang satu Rudi Hairudin. Pinteran mana Bu? Rudi Hairudin sama Rudi Habibi? Sama. Emang Pak Rudi Habibi bisa bikin nasi goreng yang paling enak? Ibu kalau nggak bisa lihat potensi yang Allah berikan, dan Allah yang berikan potensi. Potensinya senangnya masak, jangan disuruh bikin pesawat. Potensinya al-alimnya lebih dominan, cendekiawan, ya, jangan suruh main badminton. Tapi yang pintar masak, yang pintar bikin pesawat, belum bisa mengharumkan nama bangsanya 8 kali menang All England. Itu belum ada sampai sekarang tuh, atlet yang 8 kali terus menerus mengharumkan nama Indonesia. Potensinya beda, tapi sama-sama cerdas. Cerdasan mana? Kelinci sama ikan. Sama-sama, yang satu senang loncat, yang satu pandai berenang. Jangan ajarin berenang kelinci yang sudah suka melompat. Atau jangan ajarin lompat kecuali lumba-lumba ya. Sama Ibu. Itu kalau Rudi Hairudin itu al-jamilnya lebih dominan daripada al-alimnya. Jadi seninya lebih tinggi daripada saya nih, al-jamilnya lebih dominan. Berkeseniannya lebih banyak, lebih dominan daripada kecerdasan yang lainnya. Saya disuruh bikin lemper, disuruh bikin nasi goreng, insya Allah nggak enak. Karena nggak pinter, potensinya nggak di situ. Potensinya jadi speaker, jadi pembicara, punya uang bayar catering, kan gitu. Jadi saya bisa makan nasi goreng seenak nasi goreng buatan ibu yang enak. Bersinergi. Jadi anak kita tubuh harus jadi pilot, harus jadi polisi, harus jadi yang pembersih, harus jadi bidan, harus jadi apapun. Nggak bisa jadi dokter semuanya, harus jadi artis, boleh nggak? Tapi artis yang Islami, bukan artis yang jahili. Nggak bisa anak kita jadi dokter semua, boleh nggak jadi dokter? Boleh, tapi dokter yang Islami, bukan dokter yang jahili. Ada dokter yang jahili yang kasih resep karena dapat pesan sponsor dari farmasi-farmasi yang pada akhirnya membahayakan anak-anak kita. Ada banyak. Apapun profesinya harus menjadi profesi yang Islami, yang hatinya tuh tertambat ke masjid, yang mesejahterakan. Itu karena Allah ciptakan manusia itu semua punya potensi, semua punya ilmu,
Semua punya bibit iman. Alastu birabbikum. Bala syahidna. Seluruh ruh-ruh kita sudah bersyahadat. Kita nggak bikin anak-anak kita beriman, Bu. Tapi kita menjaga keimanan mereka karena nanti kita yang buat anak-anak tuh menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka Islam tuh harus Islami. Nggak cukup jadi orang Islam. Sekarang Ibu lihat, coba lihat media. Nggak sedikit orang yang mengaku berislam tapi mereka ada di sebelah musuh-musuh Allah. Buta matanya walaupun bisa melihat. Nggak punya perasaan hatinya, nggak bisa memikirkan hatinya. Ya, kita nggak harus jadi orang Islam, nggak harus jadi orang Palestina melihat penderitaan mereka. Maka supaya kita bisa ditolong sama Allah, Ibu, kita walaupun punya ilmu jadi ibu, bisa menjaga diri, belum tentu bisa menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Allah akan tolong kita kalau kita menolong hambanya di muka bumi. Karena perintahnya bukan hanya hablum minal mu'minin, tapi hablum minan nas. Yang terzolimi, yang terjajah, yang menderita, yang tertekan, yang terhimpit. Tolong hamba-hamba Allah di muka bumi, maka Allah akan tolong kita. Saya siang hari ini datang bukan hanya ingin menyemangati diri saya sendiri jadi ibu dan bunda-bunda semua, tapi saya ingin sama seperti Mbak Vita, saya pengen ngajak bunda-bunda semua untuk berkomitmen. Kalau tadi Mbak Vita udah minta uang bunda semua yang ada di dompet, sekarang saya minta uang bunda yang ada di bawah bantal, yang ada di tabungan. Saya nggak punya tabungan, punya nanti dapat arisan. Boleh nanti dapat arisan. Jadi saya ngajak bunda tuh berkomitmen. Apa tuh komitmen? Berjanji bukan sama saya, berjanji sama Allah. Untuk mau menjadi orang yang membantu agama Allah. Orang yang membantu hamba-hamba Allah di muka bumi. Karena saya juga datang ke sini, ya saya sangat bahagia kalau diajak tuh menjadi bagian dari kebaikan. Karena mudah-mudahan saya menjadi bagian dari kebaikan itu. Ya, menjadi wali asuh, program anak asuh. Kenapa? Alhamdulillah anak saya Allah izinkan sekolah dimanapun mereka mau, Bu. Itu anak saya yang kedua, Bu, itu enggak azan. Tunggu azan ya. Benar. Masuk jam 11:04 udah azan? Belum kan? Oh itu HP-nya orang ya? Soalnya tadi pagi subuh tuh jam 4 kurang kan? Kalau di Jakarta kan jam 4 lewat. Tapi belum kan? Belum ya? Lanjut. Jadi saya ingin berbagi anak saya yang kedua tuh Bu. Waktu lulus SMA ada namanya Universitas Visit. Datang ke universitas di mana mereka akan sekolah melanjutkan kuliahnya. Datang ke BINUS di Jakarta, datang ke ITB di Bandung, datang ke Unpad di Bandung, datang ke UGM di Jogja. Pas pulang anak saya bilang, it's not for me. Bagus tapi aku nggak mau kuliah di situ. Emang kakak mau kuliah di mana? Aku mau kuliah di Jepang. Saya bilang apa? Minta sama Allah. Ya, memang walaupun anak saya itu macan matematika, tapi nggak suka matematika, nggak suka. Sukanya apa? Social science, maunya jadi guru. Azan Ibu.
Baik Ibu, sekarang doa nih, ini waktu yang ijabah. Kita minta sama Allah agar Allah tolong kita. Allah mampukan kita jadi ibu yang penuh ilmu. Allah jadikan kita ibu yang istiqomah dalam kebaikan. Ibu yang bermanfaat. Allah tolong saudara-saudara kita di Gaza. Allah berikan pertolongan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keluasan. Allah berikan syahid kepada mereka. Ya, mudah-mudahan Allah ijabah semua doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya, Bu. Bu. Masih ada? Masih ada. Maafin ya, Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat nggak, Bu? Manfaat ya. Mesti tambah cinta sama anak-anak ya, Bu ya. Ngomongnya lemah lembut ya, Bu ya. Benar-benar jadi cahaya ya. Lebih terang daripada cahaya matahari supaya anak-anak kita terang menerang menapaki jalan kehidupannya. Dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.